Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1401. Matahari menyinari bumi. Stephen Lin bangun pagi, lalu langsung meninggalkan hotel, menuju penjara kota Baisa. Pada saat yang sama, Kai Hui dan yang lainnya segera menerima laporan dari bawahannya bahwa Stephen Lin telah pergi ke penjara kota Baisa. Apa yang akan dia lakukan? Mungkinkah dia berniat menyerang penjara secara langsung? Long Sa bertanya dengan curiga. Tidak mungkin menyerang penjara secara langsung. Penjara adalah tempat yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Begitu dia membuat masalah di penjara, dia hanya bisa meminta kematian. Kai Hui menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang dia lakukan di penjara? Long Sa bertanya. Aku juga tidak tahu tentang itu. Stephen Lin punya banyak trik, kata Kai Hui. Kalau begitu, haruskah aku pergi ke penjara untuk mencegah Stephen Lin melihat Zheng Bowen? Tanya Long Sa. Hentikan. Mengapa kamu ingin menghentikannya? Sebaiknya biarkan dia melihat situasi sengsara Zheng Bowen saat ini. Saya tidak dapat menjamin bahwa dia tidak dapat menahan dan menyelamatkan orang di penjara. Sekarang Stephen Lin ingin jangan lakukan apapun untuk menghentikannya, mengerti? Benarkah? Kata Kai Hui. Mengerti. Long Sa mengangguk. Di sisi lain, Stephen Lin memarkir mobilnya di luar penjara, lalu berjalan ke ruang keamanan penjara. Setelah menunjukkan dokumen yang relevan, Stephen Lin memasuki penjara. Sipir segera mendatangi Stephen Lin. Raja Naga. Sipir membungkuk dalam-dalam kepada Stephen Lin, dan berkata, benar-benar membuat Pengpi bersinar terang bahwa Anda bisa datang ke penjara kami, tetapi saya masih harus bertanya kepada Anda, sepagi ini. Apa yang Anda lakukan di penjara kita? Bagaimana? Sebagai perwakilan dari klan naga, saya di sini untuk mengamati eksekusi publik dari pembunuh naga tingkat tinggi. Sebelum eksekusi publik, para pemimpin tingkat tinggi pembunuh naga ini adalah sama sekali tidak boleh memiliki masalah, jadi saya datang untuk melihat situasi mereka. Stephen Lin menjelaskan dengan sederhana. Itu sebabnya. Sipir tiba-tiba menyadari, dan kemudian berkata, kamu dapat yakin bahwa tidak akan ada masalah dengan pejabat tingkat tinggi ini. Kami telah mengerahkan pasukan berat. Bahkan jika sisa-sisa pembunuh naga ingin datang dan merampok para tahanan, mereka ditakdirkan untuk menjadi tahanan. Tidak ada jalan kembali. Petik 2. Saya masih harus melihat saya agar merasa nyaman, dan saya meminta sipir untuk membuatnya lebih mudah. Kata Stephen Lin. Tidak masalah, Tuan Raja Naga, silakan ikut dengan saya, kata sipir. Stephen Lin mengangguk, dan mengikuti sipir ke area penjara. Total ada 5 tahanan kali ini, termasuk Zheng Bowen, pemimpin Tulong, dan Sue Tianyu, asisten terkuat Zheng Bowen. Ini adalah level tertinggi pembunuh naga, selama beberapa orang ini mati, sisanya yang melarikan diri secara kebetulan ditakdirkan untuk tidak dapat membuat pencapaian apapun. Dapat dikatakan bahwa Slaughter Dragon akan benar-benar lenyap setelah hari ini. Sipir berjalan berkata, Sue Tianyu akan dieksekusi, mengapa menyelamatkannya? Stephen Lin bertanya, menyelamatkannya adalah demi kemanusiaan, dan mengeksekusinya adalah melanggar hukum. Ini tidak bertentangan, kata sipir sambil tersenyum. Apakah mereka dikunci bersama? Stephen Lin bertanya. Tidak. Mereka dikurung di area penjara yang berbeda. Setiap sel terpisah setidaknya 100 meter. Setiap orang dijaga oleh penjaga pribadi. Pada saat yang sama, lantai dan dinding sel ditutup dengan bantal. Untuk mencegah mereka dari self bahaya dan bunuh diri sebanyak mungkin, omong-omong, Tuan Raja Naga, siapa yang ingin Anda temui? Tanya sipir. Zheng Bowen, kata Stephen Lin. Zheng Bowen. Dia adalah pemimpin pembunuh naga. Dia telah dipenjara di area paling inti. Jalan masih panjang. Silakan ikut denganku.
kata sipir. Tidak apa-apa, kamu bisa memimpin, kata Stephen Lin. Sipir memimpin Stephen Lin berjalan mengelilingi penjara selama lebih dari 10 menit, dan akhirnya berhenti di depan sebuah sel. Ini dia. Sipir menunjuk ke orang-orang di dalam sel dan berkata. Stephen Lin melihat ke dalam sel. Sosok yang dikenalnya sedang duduk di tanah, wajahnya agak pucat, dengan bekas darah di wajahnya, tangannya diborgol ke belakang, dan kakinya juga diikat dengan belenggu. Orang ini adalah Zheng Bowen. Apa yang ada di mulutnya? Stephen Lin bertanya. Itu adalah moncong untuk mencegah dia menggigit lidahnya dan bunuh diri. Sipir menjelaskan. Lepaskan, aku ingin berbicara dengannya, kata Stephen Lin. Ini, Tuan Raja Naga, jika dia tiba-tiba bunuh diri, kejahatannya akan menjadi serius, kata sipir dengan ekspresi bermasalah. Dengan saya di sini, sulit baginya untuk mati, kata Stephen Lin. Kalau begitu, baiklah. Sipir ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju. Dia mengedipkan mata pada orang di sekitar Zheng Bowen, dan orang itu mengulurkan tangan dan melepaskan moncongnya dari mulut Zheng Bowen. Zheng Bowen, seseorang datang menemuimu, teriak sipir. Zheng Bowen duduk di tanah, bersandar ke dinding, menatap langit-langit tanpa menoleh, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata sipir. Zheng Bowen, Raja Naga ada di sini untuk menemuimu, tidak bisakah kamu mendengarku? Sipir terus berteriak. Jika dia ingin melihatnya, dia bisa berdiri di sana dan menontonnya. Apa yang kamu bicarakan? Kata Zheng Bowen tanpa ekspresi. Merupakan kehormatan besar bagi Anda bagi Raja Naga untuk datang menemui Anda. Anda sedang sekarat, dan Anda masih terlihat seperti tidak peduli tentang apapun. Anda pikir Anda ini siapa? Sipir bertanya dengan marah. Heh. Zheng Bowen tersenyum bercanda, lalu menoleh untuk melihat Stephen Lin. Raja Naga yang terhormat, saya seorang tahanan, apa yang bisa Anda lihat? Bukankah ini membuang-buang waktu Anda? Tanya Zheng Bowen. Aku hanya datang ke sini untuk melihat bagaimana keadaan tubuhmu, itu saja, kata Stephen Lin. Aku sehat, jangan khawatir, kata Zheng Bowen. Bab 1402. Tahanan, saya ingin berbicara dengan Zheng Bowen sendirian, kata Stephen Lin kepada tahanan. Ini tidak diperbolehkan, Tuan Raja Naga, ini tidak sesuai dengan peraturan. Sipir menggelengkan kepalanya dengan tegas, memintanya untuk memimpin jalan untuk melihat Zheng Bowen sudah menjadi batasnya, dan tidak mungkin bagi sipir untuk membiarkan Stephen Lin dan Zheng Bowen sendirian. Lupakan saja, kamu buka pintunya, aku akan berbicara dengannya, kamu bisa menonton di sini, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa. Sipir mengangguk, lalu berjalan ke pintu penjara dan menempelkan tangannya di layar. Tak lama, pintu sel terbuka. Tolong, Raja Naga, tapi aku hanya bisa memberimu 5 menit, jangan mempersulitku. Kata sipir. Stephen Lin mengangguk, berjalan ke dalam sel, dan mendatangi Zheng Bowen. Zheng Bowen duduk di tanah, menatap Stephen Lin. Kamu tidak boleh datang, aku manusia fana. Tidak perlu membuang waktumu, kata Zheng Bowen. Hari ini, atas nama klan Naga, saya di sini untuk mengamati seluruh proses eksekusi Anda, kata Stephen Lin. Klan Naga juga menarik, kata Zheng Bowen sambil tersenyum. Apa yang ingin kamu lakukan gagal? Stephen Lin menghela nafas. Tidak mungkin. Saya telah bekerja cukup keras dan banyak berubah, tetapi seseorang tidak memberi kami waktu dan kesempatan. Meskipun saya gagal, saya tidak sedih karena saya mencoba yang terbaik, kata Zheng Bowen. Saya ingin menyelamatkan Anda, tetapi Tuan Guo tidak setuju, kata Stephen Lin. Mendengar ini, wajah sipir berubah, lalu dia berbalik dengan tegas dan berjalan agak jauh. Tidak apa-apa jika kamu tidak setuju, aku hanya umpan. Tidak perlu menyelamatkanku, kata Zheng Bowen. Tapi, kamu tidak bisa hanya melihat kamu dieksekusi, kata Stephen Lin. Kalau tidak, apa lagi? Zheng Bowen bertanya balik.
Stephen Lin menggaruk kepalanya dan berkata, sepertinya tidak ada jalan lain. Petik 2. Ya. Zheng Bowen mengangguk, menatap Stephen Lin dan berkata, tidak perlu membuang waktu untukku, ingat perjanjian kita sebelumnya, bekerja keras untuk menghabisinya, dan aku akan beristirahat dengan tenang di bawah. Petik 2. Stephen Lin berlutut, menatap Zheng Bowen di depannya, dan berkata setelah hening sejenak, apakah kamu benar-benar bersedia melakukan ini? Petik 2. Bersedia. Zheng Bowen mengangguk. Ini bukan gayamu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Orang akan selalu berubah. Zheng Bowen tersenyum dan berkata, pikiranku sekarang berbeda dengan pemikiranku setahun yang lalu. Petik 2. Stephen Lin menghela nafas, berdiri dan berkata, jika itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Petik 2. Ya. Zheng Bowen mengangguk, saya harap Anda baik-baik saja. Petik 2. Terima kasih, kata Stephen Lin, berbalik dan berjalan keluar sel. Oke, tanya sipir dengan hati-hati. Oke. Stephen Lin mengangguk dan berkata, bahwa aku menemui Sue Tianyu. Petik 2. Sampai jumpa lagi. Sipir tampak tidak puas. Ini nyaman, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa, tapi Sue Tianyu adalah seorang ahli super, kamu hanya bisa melihatnya melalui sel, kata sipir. Oke, Stephen Lin mengangguk. Setelah itu, sipir membawa Stephen Lin ke sel Sue Tianyu. Sel Sue Tianyu mirip dengan sel Zheng Bowen, satu-satunya perbedaan adalah Sue Tianyu tidak memakai moncong. Tampaknya pihak penjara tidak khawatir dia akan bunuh diri. Mendengar langkah kaki, Sue Tianyu menoleh dan melihat ke sisi sel. Ini kamu, kata Sue Tianyu dengan sedikit cemberut. Stephen Lin memandang Sue Tianyu dan berkata, ini aku. Petik 2. Apa yang kamu lakukan di sini? Sue Tianyu bertanya. Datang ke sini untuk melihatmu, luka di wajahmu. Stephen Lin menatap wajah Sue Tianyu dan bertanya. Di wajah Sue Tianyu, beberapa bekas luka mulai dari dahinya dan melintang di wajahnya secara miring, yang membuatnya terlihat sangat mengerikan. Hal-hal kecil, kata Sue Tianyu dengan ringan. Aku bisa meminta seseorang untuk mentraktirmu lagi, kata Stephen Lin. Tidak perlu, ini cukup bagus, setidaknya itu akan meninggalkan dunia dengan wajah yang mengerikan, dan saya akan menjamin bahwa beberapa orang tidak akan diizinkan untuk membuat beberapa penjahat berdasarkan saya di masa depan, yang juga akan menakuti banyak anak. Sue Tianyu berkata sambil tersenyum. Mungkin itu layak, kata Stephen Lin. Aku seperti ini, aku tidak bisa sopan. Sue Tianyu menggelengkan kepalanya. Penjahat yang baik tidak ditentukan oleh penampilan, kata Stephen Lin. Kalau tidak, Sue Tianyu bertanya. Andalkan ini. Stephen Lin mengangkat tinjunya. Bab 1403. Stephen Lin meninggalkan penjara kota Baisa. Sipir menghela nafas lega. Meskipun Stephen Lin mengatakan beberapa kata yang berani, dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Stephen Lin yang keluar dari penjara tidak pergi ke tempat lain, melainkan langsung kembali ke hotel tempatnya menginap. Setelah tinggal di hotel sebentar, orang-orang dari kota datang ke kamar Stephen Lin dan mengundang Stephen Lin untuk naik ke tempat eksekusi bersama. Secara alami, Stephen Lin tidak memiliki masalah, dan dia serta pihak lain datang ke tempat eksekusi di kota Baisa dengan mobil. Tempat eksekusi terletak di sebelah krematorium, sehingga mudah untuk mengirim mereka langsung ke krematorium setelah eksekusi. Awalnya direncanakan untuk dieksekusi dengan menembak, tetapi mengingat eksekusi ini akan diumumkan ke seluruh negeri, para petinggi memutuskan untuk menggunakan suntikan untuk mengeksekusi tahanan tadi malam. Duduk di sebelah Stephen Lin, Debaisa Citis pemimpin tersenyum dan berkata kepada Stephen Lin. Injeksi lebih manusiawi. Jika kamu menembaknya, kepalanya akan meledak dengan satu tembakan, jadi tidak cocok untuk siaran langsung, Stephen Lin mengangguk. Itu tidak benar. Jika Anda menggunakan senjata laser, adegan di tempat kejadian tidak akan terlalu berdarah. Namun, prajurit di tingkat Sue Tianyu, mereka telah menguasai tubuh yang kaku,
dan kekuatan fisik mereka jauh melebihi orang biasa. Itu akan lebih memalukan untuk memakai kepala mereka, jadi lebih baik disuntikkan. Kata pemimpin itu. Ya, Stephen Lin mengangguk. Segera, mobil tiba di tempat eksekusi. Seluruh tempat eksekusi agak mirip dengan Kolosseum kuno. Ada ruang terbuka di tengah, dikelilingi oleh platform tinggi. Penonton duduk di platform tinggi dan dapat melihat semuanya dengan lebih baik di ruang terbuka. Ada beberapa kursi malas di tengah ruang terbuka. Kursi malas ini untuk digunakan nanti oleh Zheng Bowen dan yang lainnya, dan ada deretan meja dan kursi di salah satu ujung ruang terbuka. Ini untuk orang-orang seperti Stephen Lin. Stephen Lin berjalan ke tempat eksekusi. Penonton yang sudah menunggu di tempat eksekusi spontan bertepuk tangan. Raja Suci, popularitasmu masih tinggi di negeri ini. Pemimpin kota berkata dengan emosi. Tidak apa-apa, kata Stephen Lin sambil mengangkat tangannya dan melambai sebagai salam kepada penonton di sekitarnya. Setelah itu, Stephen Lin langsung menuju barisan depan meja dan kursi, dan duduk di tengah meja sesuai dengan logo papan nama di meja dan kursi. Staf terkait dari banyak kota dan provinsi juga duduk. Tak jauh dari sana, kamera terfokus pada kursi geladak di tengah ruang terbuka. Ada kamera untuk setiap kursi malas, dan lensa terpisah untuk setiap terpidana mati. Sebuah mobil putih diparkir di tepi ruang terbuka, dan beberapa orang berjas putih berdiri di samping mobil. Ada kotak besar di kaki mereka, dan setiap kotak dikunci. Ambil hukuman mati, teriak seorang pria berseragam. Mengikuti suara pria itu, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi panas. Banyak siswa berdiri dari posisi mereka, meregangkan leher mereka dan melihat pintu masuk dan keluar di sisi ruang terbuka. Tidak lama kemudian orang pertama muncul. Orang ini tidak lain adalah Zheng Bowen. Zheng Bowen memiliki moncong di wajahnya, dan tangan serta kakinya dikunci dengan rantai tebal. Karena rantainya terlalu berat, Zheng Bowen menyeret tanah saat dia berjalan. Di sebelah Zheng Bowen adalah seseorang yang mengenakan seragam hitam eksklusif untuk pemburu iblis. Dia adalah anggota dari pemburu iblis, Long Sa. Saat Long Sa berjalan, dia melihat sekeliling dan akhirnya berhenti di Stephen Lin. Senyum yang sedikit provokatif muncul di wajahnya, dan dagunya sedikit terangkat. Stephen Lin duduk di kursinya, sedikit tersenyum, tetapi tidak menanggapi. Apakah menurutmu Stephen Lin akan datang untuk menyelamatkanmu? Long Sa bertanya. Zheng Bowen menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Aku yakin dia akan datang untuk menyelamatkanmu, lanjut Long Sa. Zheng Bowen berjalan ke depan dengan hampa, mengabaikan Long Sa sama sekali. Segera di belakang Zheng Bowen, orang lain muncul. Orang ini adalah Sue Tianyu. Sue Tianyu pincang saat berjalan, dan sepertinya kakinya terluka. Namun, Sue Tianyu berjalan lebih baik daripada Zheng Bowen, dan rantai besi tebal yang mengikatnya tidak memengaruhi tindakannya. Dua orang lagi muncul di belakang Sue Tianyu. Kedua orang ini adalah orang kepercayaan Zheng Bowen, dan mereka juga merupakan dua pejabat tinggi Tulong. Salah satunya berwajah pucat, sementara yang lain acuh tak acuh. Menghadapi kematian, keempatnya berperilaku berbeda. Ketika keempat orang itu keluar dari lorong, sesosok tua mengikuti keempat orang itu keluar. Sosok tua ini tidak lain adalah Kai Hui. Kai Hui berjalan perlahan, tanpa ekspresi di wajahnya. Saat dia berjalan ke tengah ruang terbuka, Zheng Bowen dan yang lainnya sudah duduk di kursi malas. Kai Hui mengambil mikrofon dari orang lain. Semuanya. Petik 2. Kai Hui melihat sekeliling kerumunan dan berkata, "Saya Kai Hui, orang yang bertanggung jawab atas perburuan iblis. Beberapa hari yang lalu, saya memimpin para jenderal perburuan iblis dan bertarung sengit melawan naga di Gunung Yuelu, dan akhirnya menghilangkan bahaya pembunuhan naga. Organisasi kerajaan naga selama bertahun-tahun telah diberantas dalam satu gerakan. Sekarang para pemimpin tingkat tinggi pembunuhan naga akan dieksekusi di depan umum di sini.
Saya harap semua orang dapat menerima ini sebagai peringatan dan jangan pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan tata tertib, apalagi membahayakan masyarakat. Beliau adalah penjaga masyarakat ini, dan setiap individu atau organisasi yang merugikan masyarakat ini akan kami musnahkan dari dunia ini oleh kami. Setelah mengatakan ini, Kai Hui menyerahkan mikrofon kepada orang lain, lalu langsung pergi ke Stephen Lin. Bab 1404. Ada kursi kosong di sebelah Stephen Lin, dan papan nama Kai Hui diletakkan di atasnya. Itu sangat bagus, Tuan Kai, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kai Hui berjalan ke Stephen Lin dengan ekspresi kosong dan duduk. Aku dengar Zheng Bowen adalah teman lamamu. Aku tidak menyangka kamu bisa duduk di sini dengan aman hari ini dan melihat teman lamamu dieksekusi, kata Kai Hui. Kalau tidak, apalagi yang bisa kita lakukan, merampok pengadilan. Ini adalah pelanggaran hukum. Bahkan jika saya memiliki hubungan yang baik dengan Bowen, saya tidak dapat melakukan hal semacam ini, Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Kai Hui mencibir, dan berkata, apakah kamu masih melakukan beberapa hal yang ilegal? Dan apa? Kamu kentut? Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Wajah Kai Hui menjadi gelap, dia menatap Stephen Lin dan berkata, di depanmu, aku benar-benar bukan apa-apa, tapi bahkan jika kamu adalah Raja Naga, kamu adalah Raja Suci, hari ini kamu hanya bisa melihat temanmu menjadi dieksekusi oleh saya. Stephen Lin mengangkat bahu dan berkata, ini takdir mereka. Petik 2. Kai Hui mencibir dan berhenti berbicara. Pada saat ini, di ruang terbuka, para pria berjubah putih memutar kotak mereka masing-masing dan berjalan ke sisi terpidana mati. Orang-orang ini membuka kotak itu dan mengeluarkan berbagai instrumen darinya. Instrumen ini dengan cepat terhubung ke Zheng Bowen dan lainnya. Stephen Lin secara kasar menganalisis bahwa mesin-mesin ini terutama terdiri dari dua bagian, satu adalah mesin untuk menyuntikkan obat, dan yang lainnya adalah untuk mendeteksi tanda-tanda vital. Setelah semua instrumen terhubung, seorang hakim di tempat kejadian mengambil buku catatan dan mulai mengumumkan kejahatan Zheng Bowen dan lainnya. Menurut prosedur, segera setelah hakim menyatakan kejahatan, suntikan dapat dimulai. Hati semua orang ditangguhkan. Lagi pula, eksekusi publik jarang terjadi, dan ini adalah pertama kalinya banyak orang menyaksikan eksekusi publik di tempat. Keempatnya melakukan kejahatan keji, jadi mereka dieksekusi di depan umum sebagai contoh bagi yang lain. Kata hakim lantang. Tepat ketika hakim mengatakan kalimat ini untuk memperingatkan orang lain, beberapa sosok tiba-tiba keluar dari kerumunan. Ada banyak angka, tidak kurang dari 20. Sosok-sosok ini bergegas keluar dari segala arah, menuju ruang terbuka di tengah. Saat ini, total ada 8 anggota pemburu iblis di ruang terbuka. Orang-orang ini berdiri di samping Zheng Bowen dan lainnya, dan setiap 2 orang menjaga 1 orang. Ada semburan seruan. Di tempat kejadian dalam sekejap mata, sekitar 20 sosok bergegas ke tengah ruang terbuka. Anak-anak kecil, datang bekerja, bunuh mereka. Longsa meraung, dan langsung berlari ke penyerang yang paling dekat dengannya. Pada saat yang sama, anggota penyihir lainnya juga bergegas menuju penyerang. Pertempuran besar pecah. Lebih dari 20 orang vs 8 pemburu setan. Ini adalah pertempuran yang sama sekali tidak setara. 20 atau lebih orang yang tiba-tiba muncul semuanya memiliki keterampilan yang sangat kuat. Terus terang, 20 orang ini semuanya kuat di atas dewa perang. Stephen Lin sebelumnya telah memindahkan beberapa orang dari medan perang ke luar wilayah, dan tingkat rata-rata orang-orang itu hanya mendekati dewa perang. Efektivitas pertempuran rata-rata dari 20 orang ini jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang dimiliki Stephen Lin. Ditransfer. Ini membuat Stephen Lin sedikit terkejut, hanya ada segelintir orang di seluruh kerajaan naga yang dapat menggunakan kekuatan sekuat itu dalam satu waktu. Nama seseorang melintas di benak Stephen Lin. Segera setelah sekitar 20 orang ini muncul,
mereka membentuk sikap menindas terhadap pemburu iblis. Tidak peduli seberapa kuat Longsha dan yang lainnya, ketika masing-masing menghadapi hampir 3 lawan, mereka tidak bisa mengatasinya untuk sementara waktu. Formasi 8 orang terus dikompresi. Dilihat dari pemandangannya saja, hanya masalah waktu sebelum 8 orang ini diterobos. Namun, Stephen Lin sama sekali tidak senang. Karena berburu setan, tidak hanya ada 8 orang. Tiba-tiba, beberapa sosok bergegas keluar dari lorong-lorong di sekitarnya. Kecepatan tokoh-tokoh ini sangat cepat, dan mereka bergegas ke ruang terbuka dalam sekejap mata, lalu dengan cepat bergabung dalam pertempuran, bertarung melawan lebih dari 20 penyerang bersama dengan Longsha dan lainnya. Dengan bergabungnya beberapa orang ini, kerugian Longsha dan yang lainnya telah dipulihkan sampai batas tertentu. Namun, Longsha masih dirugikan karena terlalu banyak penyerang, dan pihak mereka ditambah beberapa individu kemudian tidak lebih dari 12 orang. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa penyerang akan segera menembus lingkaran pertahanan para pemburu iblis, situasi di lapangan tiba-tiba berubah. Para pemburu iblis yang tertindas tiba-tiba meledak seperti darah ayam. Kekuatan setiap orang telah meningkat pesat dalam sekejap, dan kerugiannya telah pulih dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, sekelompok orang dengan peluru tajam masuk dari berbagai jalur aman di tempat eksekusi, dan dengan cepat mulai membangun lingkaran pengepungan. Begitu mereka diizinkan untuk membangun pengepungan, tidak hanya 20 atau lebih penyerang tidak akan dapat menyelamatkan siapapun, tetapi ada kemungkinan besar mereka akan ditinggalkan di sini. Situasi di pengadilan langsung menjadi genting. Bab 1405. Hanya sedikit orang yang berani datang untuk merampok pengadilan. Mereka jelas memandang rendah saya. Kai Hui duduk di kursinya, memandangi kerumunan yang bertarung bersama di kejauhan, menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya. Stephen Lin sedikit mengernyit. Meskipun 20 orang itu semuanya adalah pemain yang baik, pihak pemburu iblis jelas lebih kuat. Jika tidak ada pemain cadangan, maka 20 orang ini pada dasarnya tidak akan memiliki peluang. Tepat ketika Stephen Lin sedang berpikir seperti ini, tiba-tiba, sebuah benda berbentuk cakram terbang keluar dari auditorium di sebelahnya, dan mendarat dengan keras di tanah. Momen selanjutnya, berdengung, suara yang sangat rendah dan aneh meletus dari benda berbentuk cakram ini. Suara ini membentuk gelombang suara yang tak terlihat, bergerak ke segala arah. Ketika gelombang suara ini memasuki telinga orang-orang di sekitarnya, semua orang merasa seolah-olah seluruh kepala mereka terbentur sesuatu. Segera, semua orang termasuk para pemburu iblis merasa pusing untuk sementara waktu. Stephen Lin, yang lebih jauh, dengan cepat mengangkat tangannya untuk menutupi telinganya. Namun, meski begitu, saat gelombang suara menghampirinya, gelombang suara yang menakutkan ini juga menembus telapak tangannya. Seluruh kepala Stephen Lin tiba-tiba berdengung. Namun karena langsung menutupi telinganya dengan tangan, ia hanya merasa kepalanya berdengung, dan ia tidak merasa pusing. Namun, gelombang suara ini tidak berpengaruh pada para penyerang. Ketika pikiran semua orang berdengung, beberapa penyerang melepaskan diri dari musuh mereka dan bergegas menuju Zheng Bowen di tengah ruang terbuka. Selain itu, selusin orang yang tersisa meluncurkan serangan putus asa pada pemburu iblis. Pemburu iblis kehilangan kekuatan bertarung mereka di bawah pengaruh gelombang suara, dan tiba-tiba menghadapi serangan putus asa dari lebih dari selusin orang. Situasi yang baru saja dibalik terbalik dalam sekejap. Dalam sekejap mata, 3 orang bergegas ke depan Zheng Bowen. Ketiganya langsung menembak, ingin membawa pergi Zheng Bowen. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul. Kecepatan sosok ini sangat cepat, dan sudah sampai di depan mereka bertiga dalam sekejap mata. Mereka bertiga langsung melancarkan serangan terkuat pada sosok ini tanpa ragu sedikit pun. Ketiga orang ini bisa dikatakan sebagai 3 orang terkuat di antara para penyerang. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan melebihi dewa perang pada umumnya.
Ketika mereka bertiga menembak pada saat yang sama, bahkan Santo Perang pun harus menimbangnya. Namun, sosok yang muncul tiba-tiba sama sekali tidak ketakutan. Dia mengayunkan kakinya dengan tajam di tempat dan langsung menuju ke mereka bertiga. Bang bang bang. 3 suara teredam. Serangan ketiga penyerang semuanya diblokir. Wei Aning, murid Stephen Lin menyusut, menatap orang yang muncul tiba-tiba. Orang yang muncul tiba-tiba adalah Wei Aning, salah satu Raja Naga. Kekuatan Wei Aning tampaknya telah meningkat pesat. Setelah menyapu bersih ketiga penyerang dengan satu kaki, dia berdiri di depan Zheng Bowen dengan santai, mengaitkan jarinya ke ketiga penyerang, dan berkata, "Ayo, biarkan aku menjadi lebih bersemangat." Petik 2. Pergilah ke neraka. Seorang penyerang meraung dan menyerang Wei Aning. Wei Aning menyeringai, dan tiba-tiba merentangkan tangannya ke belakang pinggangnya, lalu menariknya ke bawah. 2 pisau pendek yang tajam ditarik keluar dari belakang pinggang Wei Aning. Dengan goyangan tangan Wei Aning, kedua pisau pendek itu tiba-tiba berbalik di tangannya. Kemudian, Wei Aning menurunkan tubuhnya untuk menghindari tinju lawan, dan menunggu sampai lawan saat jurusnya sudah tua. Wei Aning tiba-tiba melangkah maju. Engah, cahaya berdarah naik ke langit. Tiba-tiba, 2 bekas pisau bersilang muncul di dada penyerang. Penyerang berteriak dan mundur beberapa langkah. Saat ini, serangan dari 2 penyerang lainnya juga datang. Keduanya berada di kiri dan kanan, memanfaatkan cedera parah Wei Aning pada rekan mereka. Mereka bergegas menuju Wei Aning. Wei Aning menyeringai, dan mengangkat tangannya dengan kecepatan yang menakutkan sebelum serangan keduanya datang. Wei Aning menusukkan 2 pisau pendek di tangannya. Engah. Kedua tinju yang menyerang satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan langsung ditusuk oleh belati Wei Aning, lalu ditindas oleh kekuatan belati Wei Aning, dan jatuh dengan keras ke tanah. Ah! 2 teriakan terdengar. Tangan kedua pria super kuat itu benar-benar dipaku ke tanah begitu saja. Wei Aning tiba-tiba melepaskan tangannya, menekuk sikunya dan menyerang 2 orang di sisi kiri dan kanan pada saat bersamaan. Dengan 2 poni, 2 orang di kiri dan kanan dipukul keras di depan, dan langsung terbang keluar. 3 pria super kuat semuanya terluka parah oleh Wei Aning dalam waktu kurang dari 10 detik. Wei Aning berdiri di tempatnya, menggerakkan tangan dan kakinya, dan menatap Stephen Lin. Stephen Lin juga menatap Wei Aning. Jika Wei Aning tidak muncul, mungkin ketiga orang itu akan berhasil. Kekuatan Wei Aning ini setidaknya setengah lebih kuat dari terakhir kali dia melihatnya. Mungkinkah Wei Aning juga menggunakan jus buah? Stephen Lin mengerutkan kening. Pada saat yang sama, situasi di ruang terbuka juga berubah dalam 10 detik yang singkat ini. Benda berbentuk mangkuk yang dibuang dihancurkan berkeping-keping oleh seorang pemburu ulung. Gelombang suara yang mematikan pikiran segera menghilang, dan semua pemburu iblis mendapatkan kembali keefektifan tempur puncak mereka. Mereka bekerja sama secara diam-diam dan mulai melancarkan serangan yang kuat terhadap para penyerang. Dalam sekejap mata, para penyerang terus-menerus terluka dan jatuh ke tanah, kehilangan keefektifan tempur mereka. Bab 1406. Perburuan iblis mendapatkan kembali keunggulan absolutnya, dan pada saat yang sama, para prajurit di sekitarnya dengan amunisi aktif juga membentuk pengepungan kedap udara. Semua rute pelarian penyerang terputus, dan hanya masalah waktu sebelum mereka ditangkap. Stephen Lin duduk di kursi tanpa gerakan apapun. Apakah kamu tidak punya ide? Jika kamu tidak bergerak, tidak satu pun dari orang-orang ini yang bisa melarikan diri, kata Kai Hui tiba-tiba. Mengapa saya harus punya ide? Stephen Lin tersenyum dan berkata, saya adalah anggota klan naga, dan saya berselisih dengan mereka yang membunuh naga. Sisa-sisa pembunuh naga ini harus ditangkap dan ditembak, sehingga masyarakat kita bisa aman. Harmoni. Petik 2. Melihat penampilan Stephen Lin, Kai Hui sedikit bingung. Menurutnya, para penyerang ini harusnya adalah orang-orang Stephen Lin. Mengapa Stephen Lin melihat bawahannya terluka dan ditangkap?
Apa sebenarnya yang terjadi? Stephen Lin melipat tangannya di dadanya, dengan senyum lucu di bibirnya. Di ruang terbuka, orang terus berjatuhan. Saat ini, kurang dari 5 dari lebih dari 20 penyerang masih berdiri. Kelima orang ini sudah terjebak, dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Polisi sudah siap, selama orang-orang ini terluka parah, mereka akan maju untuk menangkap semua penyerang. Kerusuhan akan segera berakhir. Tepat ketika semua orang berpikir demikian, tiba-tiba, seseorang bergegas keluar dari auditorium. Kecepatan orang ini sangat cepat, dan saat ini perhatian semua orang tertuju pada beberapa penyerang yang berjuang, sehingga ketika orang ini menyerbu ke ruang terbuka, tidak ada yang bisa menghalanginya sejak awal. Hentikan dia! Longsa bereaksi cepat dan berteriak keras. Tepat ketika semua orang akan bergegas ke orang itu tiba-tiba mengeluarkan beberapa bola dari pinggangnya, dan kemudian melemparkannya ke tanah. Bang bang bang. Beberapa ledakan terdengar, dan pada saat yang sama, sinar cahaya yang menyilaukan keluar dari bola. Meski saat ini siang hari, cahaya yang menyilaukan masih membutakan mata semua orang dalam sekejap. Orang-orang harus menutup mata mereka. Bahkan Wei Aning Longsha di lapangan langsung menutup matanya. Memanfaatkan momen ketika semua orang memejamkan mata, pria itu melewati beberapa orang secara berurutan, dan akhirnya sampai ke Zheng Bowen. Saat ini, Zheng Bowen juga menutup matanya karena cahaya kuat yang tiba-tiba, tetapi dia bisa merasakan seseorang muncul di depannya. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Pengunjung itu mengulurkan tangan dan meraih tangan Zheng Bowen sambil berbicara. Tepat ketika dia hendak mengangkat Zheng Bowen dari kursi malas, sebuah tangan diletakkan di bahunya. Tinggalkan orang itu. Petik 2. Suara Stephen Lin terdengar. Pria itu tiba-tiba membeku, berbalik dan menatap Stephen Lin dengan tak percaya. Dia tidak menyangka Stephen Lin bisa datang ke sini begitu cepat. Dia juga tidak menyangka Stephen Lin tidak akan dibutakan oleh Flash Egg. Dia bahkan tidak menyangka Stephen Lin, yang merupakan teman baik Zheng Bowen, akan benar-benar mencoba menghentikannya. Stephen Lin, apakah kamu gila? Pengunjung itu berteriak dengan penuh semangat. Dengan saya di sini hari ini, tidak ada yang bisa membawa pergi Zheng Bowen, kata Stephen Lin dengan cemberut. Pada saat yang sama, banyak orang yang buta sesaat mendapatkan kembali penglihatan mereka dan beralih ke Stephen Lin. Stephen Lin, jatuhkan pria itu, Longsa berteriak keras di kejauhan. Orang ini milikku. Wei Aning, yang berada tepat di sebelahnya, berakselerasi dan bergegas. Stephen Lin melirik ke arah Wei Aning. Tubuh Wei Aning tiba-tiba membeku di tempat. Dia dengan jelas melihat niat membunuh di mata Stephen Lin. Niat membunuh ini membuatnya bergidik, jadi dia segera berhenti. Kamu, pria yang hendak menyelamatkan Zheng Bowen hendak mengatakan sesuatu ketika Stephen Lin tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangannya. Ah! Terdengar teriakan. Stephen Lin menjentikkan tangannya dengan keras, menerbangkan lawan langsung ke auditorium di kejauhan. Dengan keras, pria itu menghancurkan beberapa kursi di auditorium, lalu berbalik dan berdiri. Stephen Lin, bajingan, suatu hari aku akan membalaskan dendam Bowen. Pria itu berdiri di auditorium, meraung marah pada Stephen Lin, lalu berbalik dan lari. Stephen Lin berdiri di tempatnya, dengan tangan di belakang, menyaksikan pria itu melarikan diri tanpa berkata apa-apa. Terima kasih, kalau tidak, ayah angkat akan kehilangan jenderal lain di sini, kata Zheng Bowen. Stephen Lin mengangkat alisnya sedikit. Sepertinya Zheng Bowen baru saja mengenal pria itu. Pada saat ini, Longsa berjalan dengan marah. Kamu bisa menjatuhkannya di tempat, mengapa kamu sengaja melemparkannya sejauh ini? Longsa menatap Stephen Lin dan bertanya. Stephen Lin melirik Longsa, lalu menamparkan wajahnya. Bentak, dengan suara garing, Longsa tertegun. Kamu, apa hakmu untuk berbicara denganku seperti itu? Stephen Lin bertanya dengan tatapan kosong. Kamu,
Longsa hendak marah ketika suara Kai Hui datang dari samping. Longsa, perhatikan identitasmu, kata Kai Hui. Longsa mengepalkan tinjunya, menatap Stephen Lin dengan kejam, lalu berbalik dan pergi. Bab 1407. Operasi penyelamatan terhadap Zheng Bowen gagal total. Tidak hanya Zheng Bowen yang tidak diselamatkan, lebih dari 20 orang yang datang untuk menyelamatkan Zheng Bowen juga ditangkap. Perburuan iblis Kai Hui telah melampaui harapan semua orang. Kekuatan rata-rata dari perburuan iblis tampaknya telah melampaui dewa perang dan mendekati santo perang. Sebuah tim yang kekuatan rata-ratanya mendekati Saint of War benar-benar mimpi buruk semua orang. Vibrometer militer, benda ini diselundupkan bahkan di tentara, tetapi telah muncul di sini. Sisa-sisa pembantaian naga tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan benda ini. Kai Hui berdiri di tanah yang telah dihancurkan, dan akan mengeluarkan suara di depan benda berbentuk baskom lang, dia berkata dengan ekspresi kosong. Stephen Lin berdiri di samping Kai Hui, menendang benda-benda itu ke tanah, dan kemudian berkata, dari mana benda ini berasal, dan apa asal-usul orang-orang itu, aku akan tahu setelah aku kembali. Tidak pantas, Kai Hui berkata dengan cemberut. Saya adalah perwakilan dari klan naga tingkat tinggi untuk eksekusi publik ini, dan pada saat yang sama, saya juga memikul tanggung jawab atas urutan tempat kejadian. Orang-orang ini secara terang-terangan merampok tempat eksekusi. Masalah ini harus saya tangani secara pribadi, kata Stephen Lin. Stephen Lin, tanganmu terlalu panjang. Masalah membunuh naga selalu ditangani oleh para pemburu iblis kita, kata Kai Hui. Kamu sendiri yang mengatakannya, sisa-sisa pembantaian naga tidak bisa mendapatkan vibrator militer, jadi orang-orang ini bukanlah sisa-sisa pembantaian naga. Karena mereka bukan sisa-sisa pembantaian naga, mereka tentu saja bukan milikmu. Pemburu setan. Direktur Wang, taruh ini, aku akan meminta seseorang nanti, Stephen Lin berkata kepada Wang Huoihua yang berdiri tidak jauh dari sana. Wajah Wang Huoihua berubah. Dia mendengar percakapan antara Stephen Lin dan Kai Hui. Dia tahu bahwa kedua penyerang ini menginginkannya. Maka orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah bom waktu. Bom waktu ditempatkan di tangannya, dan tidak ada jaminan bahwa itu akan terjadi. Akan meledak kapan saja, jadi beraninya dia mengambilnya. Raja Naga, ini masalah klan nagamu. Mengapa kamu tidak membiarkan orang-orang dari kantor klan naga setempat mengambilnya, karena bagaimanapun juga mereka ada di sini, kata Wang Huoihua. Tidak apa-apa juga. Stephen Lin mengangguk, lalu mengangkat tangannya dan memanggil direktur kantor klan naga. Kamu jaga aku, satu orang hilang, atau satu orang mati, aku hanya bertanya padamu, kata Stephen Lin kepada direktur kantor. Orang-orang ini adalah pemburu iblis kita, siapa yang berani menyentuh mereka? Kai Hui berkata dengan dingin. Direktur sangat tidak nyaman sekarang, kedua belah pihak adalah tuan yang tidak dapat tersinggung, tidak peduli siapa yang dia dengarkan, dia ditakdirkan untuk menyinggung orang lain, dan begitu dia menyinggung orang lain, dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik di klan naga. Kalian berdua, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Kepala kota Baisa berjalan mendekat dan berkata kepada Stephen Lin dan Kai Hui, yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan proses hari ini. Adapun bagaimana menghadapi para penyerang ini, siapa yang tahu mari kita tangani, mari mundur dulu, jadi biarkan Huoihua mengirim orang ke bawah, dan setelah masalah ini selesai, Anda dapat meminta pendapat atasan mereka untuk melihat siapa atasan yang ingin berurusan dengan orang-orang ini. Wang Huoihua di samping, mendengarkan bahwa saya akan menangis pada saat ini, dan saya telah menyalahkan direktur kantor klan naga, tetapi bos ini baik-baik saja, dan kesalahan dilimpahkan lagi padanya. Meskipun saya bukan dari sekolah Anda tidak bisa menipu saya seperti ini. Wang Huoihua terdiam beberapa saat. Oke, tidak apa-apa juga, kata Stephen Lin. Aku baik-baik saja. Kai Hui juga mengangguk. Itu dia, Huoihua,
tekan orang-orang dan pulihkan ketertiban secepat mungkin. 2. Ayo duduk di sana, kata kepala kota Baisa. Stephen Lin mengangguk, mengikuti pihak lain kembali ke kursinya dan duduk. Kai Hui tidak kembali ke tempat duduknya, dia berdiri di sana dengan wajah gelap, seolah sedang memikirkan sesuatu. Long Sa berjalan dari samping. Ini adalah hal yang jahat, Tuan Kai, orang itu baru saja akan menyelamatkan Zheng Bowen, tetapi Stephen Lin benar-benar mencoba menghentikannya. Itu tidak masuk akal sama sekali, kata Long Sa dengan suara rendah. Aku juga tidak bisa memikirkannya. Kai Hui melirik Stephen Lin dan berkata dengan ekspresi yang dalam, aku semakin tidak bisa memahami pikiran Stephen Lin. Mungkinkah dia yakin orang itu tidak bisa bawa Zheng Bowen pergi? Ini tidak mungkin, kan? Long Sa berkata dengan cemberut. Aku juga berpikir itu tidak mungkin, jadi mengapa dia tidak membiarkan seseorang mengambil Zheng Bowen? Mungkinkah dia memiliki dendam dengan Zheng Bowen yang tidak kita ketahui? Kata Kai Hui. Tapi menurut penyelidikan kami, sepertinya tidak ada permusuhan di antara mereka berdua, kata Long Sa. Itu terlalu aneh. Kai Hui mengerutkan kening, perilaku Stephen Lin benar-benar membuatnya bingung. Menurut rencananya, dia mengambil ponsel Zheng Bowen dan mengirim pesan kepada Stephen Lin. Tujuannya adalah agar Stephen Lin datang untuk menyelamatkan orang. Kemudian dia memasang jaring di tempat untuk menangkap Stephen Lin di tempat, dan kemudian membiarkan Stephen Lin akan hancur. Akibatnya, Stephen Lin telah datang, tetapi dia tidak hanya tidak menyelamatkan orang, tetapi dia juga mencegah mereka untuk diselamatkan. Apa ini? Sejujurnya, Kai Hui menyiapkan banyak backhand kali ini, dan Wei Aning hanyalah salah satunya. Untuk mempertahankan Stephen Lin, dia membuat banyak persiapan, bahkan mengizinkan Longsha dan yang lainnya menggunakan kartu mereka di saat-saat kritis. Akibatnya, persiapan ini pada dasarnya tidak berguna sekarang, hanya Wei Aning yang digunakan. Semua rencananya sia-sia, yang membuatnya merasakan rasa frustrasi yang tak terlukiskan untuk pertama kalinya. Dia pikir dia telah melihat Stephen Lin secara menyeluruh, tetapi dia tidak dapat memahami perilaku Stephen Lin dari kota Baisa hingga sekarang. Apa yang kamu pikirkan? Kai Hui memandang Stephen Lin yang sedang mengobrol dengan para pemimpin kota Baisa di kejauhan, dan berpikir keras. Tidak lama kemudian, urutan tempat eksekusi dipulihkan sepenuhnya. Suasana hati semua orang sangat stabil. Hakim melangkah ke ruang terbuka lagi, dan kemudian menyelesaikan beberapa kata yang belum selesai diucapkannya. Setelah itu, hakim mengumumkan eksekusi dimulai. Beberapa pria berseragam keluar ke tempat terbuka. Orang-orang ini berdiri di belakang Zheng Bowen dan yang lainnya, dan 4 orang berdiri di belakang setiap terpidana mati. Kemudian, orang berjas putih menyerahkan kunci satu persatu kepada masing-masing orang. Masing-masing memiliki tombol di tangannya, dan salah satu tombol ini mengontrol jarum suntik yang, ketika ditekan, menyuntikkan obat ke dalam tubuh narapidana. Bab 1408. Hanya membutuhkan waktu sekitar 30 detik hingga 1 menit untuk menghentikan detak jantung terpidana mati. Pendekatan seperti itu dapat menghindari beban psikologis pada pejabat eksekutif, dan juga mencegah pejabat eksekutif dari pembalasan setelahnya, karena tidak ada yang tahu tombol siapa yang sebenarnya mengontrol jarum suntik. Mengikuti perintah juri di tempat kejadian, total 16 orang semuanya menekan tombol di tangan mereka. Kemudian, jarum suntik diaktifkan dan obat disuntikkan ke semua orang. Stephen Lin duduk di kursi, tetap tenang. Kai Hui duduk di samping Stephen Lin, mengerutkan kening. Saat ini, Stephen Lin belum bergerak. Jelas, Stephen Lin benar-benar tidak berniat menyelamatkan Zheng Bowen. Ini membuat Kai Hui sangat marah. Dia telah bekerja sangat keras untuk mengatur begitu banyak pengaturan, tetapi Stephen Lin tidak menerima ini sama sekali. Temanmu meninggal seperti ini, tepat di depanmu, kata Kai Hui. Mereka yang melanggar hukum dan melakukan kejahatan pantas mati, kata Stephen Lin. Sejujurnya,
kamu di luar dugaanku. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu, kata Kai Hui. Ada banyak hal yang tidak kamu duga, kata Stephen Lin. Namun, bagaimanapun juga, aku menang kali ini, dan temanmu mati di bawah tanganku, kata Kai Hui. Ada reinkarnasi di dunia, kata Stephen Lin dengan ringan. Kai Hui tersenyum dan berkata, saya percaya pada laporan dunia saat ini. Yang disebut reinkarnasi hanyalah alasan bagi yang lemah. Petik 2. Stephen Lin mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. Setelah 1 menit, 4 orang di kursi geladak semuanya terdiam. Detektor kehidupan yang ditempatkan di sebelah mereka menunjukkan bahwa keempatnya telah kehilangan semua tanda vital. Dengan kata lain, keempat orang ini sudah mati. Kali ini eksekusi publik berakhir seperti ini. Dan ini juga berarti Tulong benar-benar musnah di tanah kerajaan naga. Stephen Lin berdiri dan berjabat tangan dengan kepala kota Baisa di sampingnya. Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Stephen Lin. Terima kasih atas kerja kerasnya juga, Tuan Lin, eksekusi sudah selesai, kita bisa pergi sekarang, kata kepala kota Baisa. Ya, Stephen Lin mengangguk, berbalik dan berjalan ke lorong samping, dan menghilang di depan Kai Hui dalam sekejap mata. Kai Hui berdiri perlahan dan menggeliat. Saat ini, Longsa datang. Old Kai, pemeriksaan forensik telah selesai, dan keempatnya sudah mati, kata Longsa. Baiklah, ayo pergi, kata Kai Hui, berjalan ke lorong lain. Penonton di tempat kejadian mulai pergi dengan tertib. Jenazah Zheng Bowen dan lainnya dikirim ke mobil yang sudah disiapkan di dekatnya, kemudian dibawa pergi dari tempat kejadian. Tidak lama kemudian, seluruh tempat eksekusi kosong. Di sisi lain, setelah Stephen Lin meninggalkan tempat eksekusi, dia memanggil orang-orang di atasnya. Demikian pula, Kai Hui juga memanggil orang-orang di atas. Isi panggilan telepon kedua orang itu mirip, dan mereka semua adalah orang-orang yang berharap bertanggung jawab menangani perampokan tempat eksekusi. Pada akhirnya, Stephen Lin memperoleh kekuatan untuk menghadapi orang-orang itu. Hasil seperti itu membuat Kai Hui sangat tidak puas, namun Kai Hui juga tahu bahwa Stephen Lin kini dicintai oleh orang-orang di atas, sehingga pada akhirnya Kai Hui hanya bisa menelan nafas ini. Setelah Stephen Lin memperoleh kekuatan untuk menangani orang-orang itu, dia segera mengirim mereka semua keluar dari kota Baisa melalui panggilan telepon. Orang-orang itu semua dikirim ke ibu kota kekaisaran, dan kemudian dipenjarakan di dalam penjara di dalam klan naga. Adapun bagaimana menyelidiki dan menangani orang-orang itu di masa depan, Stephen Lin tidak terburu-buru, bagaimanapun, dia akan memberikan hasil di atas ketika saatnya tiba. Di malam hari, Stephen Lin makan malam dengan para pemimpin kota Baisa. Setelah itu, Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan pergi sendiri dari kota Baisa. Tidak ada yang tahu kemana Stephen Lin pergi, karena Stephen Lin yang meninggalkan kota Baisa tidak kembali ke kota Haixia, juga tidak pergi ke ibu kota kekaisaran. Dia dan mobilnya menghilang begitu saja di malam hari dan menghilang dari pandangan semua orang. Bab 1409. Ponsel Stephen Lin di kontrol pusat tiba-tiba berdering. Stephen Lin memegang setir dengan satu tangan, dan melihat telepon dengan tangan lainnya, hanya untuk mengetahui bahwa penelepon itu berasal dari nomor yang tidak dikenal. Stephen Lin mengangkat telepon. Halo. Petik 2. Stephen, bagaimana Anda melakukannya? Sebuah suara yang akrab datang dari ujung telepon. Suara itu berasal dari Zheng Bowen. Zheng Bowen, yang seharusnya sudah terbakar menjadi abu, muncul di ujung telepon. Di mana kamu sekarang? Stephen Lin bertanya. Saya berada di pesawat, dan orang-orang Anda memberitahu saya bahwa saya telah meninggalkan negara itu, kata Zheng Bowen. Tinggalkan saja negara itu. Selanjutnya, orang-orangku akan mengirimmu ke negara di Asia Tenggara. Sebaiknya kamu tidak kembali ke negara itu. Tentu saja, jika kamu ingin kembali, kamu harus mengubah penampilanmu dan kembali. Stephen Lin berkata,
Aku mungkin tidak akan kembali lagi. Aku belum mati. Jika seseorang mengetahuinya ketika aku kembali, itu bukan hal yang baik untukmu, kata Zheng Bowen. Yah, jika kamu tidak kembali, tetaplah di luar negeri dengan tenang, kata Stephen Lin. Bisakah Anda memberitahu saya, metode apa yang Anda gunakan untuk mengelabui semua orang dengan berpura-pura menjadi Sue Tianyu dan saya? Tanya Zheng Bowen. Ganti saja obat yang disuntikkan ke tubuhmu, kata Stephen Lin. Sederhana untuk mengatakannya, tetapi pengawasan obat ini harus sangat ketat, dan ada mesin untuk memeriksa tanda-tanda vital tubuh. Bahkan jika saya tampak dalam keadaan mati suri, mesin tidak dapat gagal mendeteksi itu. Jangan khawatir tentang itu. Sekarang, kamu hanya perlu ingat bahwa kamu bisa menjalani kehidupan yang baik di luar negeri. Tuan Guo sama sepertimu, dan dia akan menunggumu untuk merawatnya di masa depan. Stephen Lin menyela kata-kata Zheng Bowen. Aku mengerti, kata Zheng Bowen dengan serius. Oke, saya sedang mengemudi sekarang, dan sampai jumpa ketika saya kembali ke Asia Tenggara, kata Stephen Lin. Stephen Lin menutup telepon, melempar telepon ke samping, lalu menyalakan radio mobil. Berita terbaru, baru-baru ini telah terjadi kasus konsumsi jus buah yang tidak efektif di banyak tempat di seluruh dunia. Kantor pusat Tree of Life mengeluarkan pernyataan bahwa setiap jus buah yang dijual di gerai penjualan tidak resmi adalah ilegal dan tidak menerima jaminan kualitas apapun. Semua jus buah tidak valid, sebagian besar kasus semuanya berasal dari pasar gelap jus buah. Tree of Life berharap semua pengguna dapat membeli jus kehidupan dari saluran biasa. Namun, Asosiasi Perlindungan Konsumen Multinasional menyatakan bahwa mereka tidak dapat menerima pernyataan dari Tree of Life. Yang terbaru diputar di berita radio. Mendengar berita itu, sudut mulut Stephen Lin meringkuk. Sudah lama sejak jus buah palsu pertama memasuki pasar, jumlah jus buah ini yang masuk ke pasar gelap sangat besar. Jus ini dibeli dan diminum oleh orang-orang, dan itu tidak akan membuat orang lebih kuat, apalagi karena semuanya dijual di pasar gelap, nilai kehidupan pohon juga tidak bisa memantaunya. Dengan semakin banyaknya jus palsu, kredibilitas jus tersebut akan turun dengan sangat cepat, dan orang yang membeli jus palsu tidak akan mengira bahwa mereka meminum jus palsu, mereka akan mengira bahwa jus kehidupan telah kehilangan efek magisnya. Dengan cara ini, krisis kepercayaan pada Life Juice akan segera datang. Begitu banyak orang menemukan bahwa Life Juice tidak efektif bagi kita, mereka tidak akan pernah menghabiskan banyak uang untuk membeli Life Juice. Jika Anda ingin menghancurkan pohon kehidupan, pertama-tama Anda harus menghancurkan tanah tempat pohon kehidupan itu bergantung. Apa tanahnya? Itu adalah pengguna yang tak terhitung jumlahnya. Selama dia kehilangan pengguna, pohon kehidupan akan menjadi pohon tanpa tanah dan hanya bisa layu pada akhirnya. Selingi berita terbaru. Basis produksi Tree of Life di Mulantuo mengalami pukulan besar 1 jam yang lalu, menyebabkan banyak korban. Saat ini, tidak ada organisasi atau individu yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Serangan ini adalah penyebab dari serangan tersebut. Serangan. Basis produksi di bawah Suming diserang untuk ketiga kalinya bulan ini. Petik 2. Sepotong berita lain di sela di radio, masih terkait dengan pohon kehidupan. Stephen Lin tersenyum dan meningkatkan akselerator mobil. Pada saat yang sama, di ibu kota Kekaisaran Bowen, Stephen berhasil menyelamatkanmu kali ini, tidak peduli apapun kamu di luar negeri. Kamu tidak boleh mengekspos dirimu sendiri, jangan membuat masalah bagi Stephen, tahu? Old Guo berkata dengan bersemangat sambil memegang telepon. Saat ini, dia baru saja menerima panggilan Zheng Bowen belum lama ini, dan juga panggilan inilah yang dia tahu bahwa Zheng Bowen belum mati, dan diselamatkan oleh Stephen Lin. Yah, aku tahu, jika aku tidak khawatir tubuhmu akan terpengaruh oleh kematianku, aku tidak akan meneleponmu. Sekarang kamu tahu aku baik-baik saja, kata Zheng Bowen. Apakah Stephen memberitahumu bagaimana dia menyelamatkanmu? Tanya Old Guo.
Dia tidak bermaksud mengatakan apa-apa, jadi saya tidak bertanya terlalu banyak. Ayah, saya sudah berutang 2 nyawa kepada Stephen, dan Stephen sangat kuat. Bahkan jika dia membutuhkan bantuan saya, dia mungkin tidak berbicara, jadi saya harap jika Anda dapat membantu saya dengan satu hal, jika Stephen menemui kesulitan, Anda harus memberi tahu saya, kata Zheng Bowen. Yah, aku tahu, kata Old Guo. Oke, itu saja untuk saat ini, pesawatnya akan mendarat, kata Zheng Bowen. Oke, kamu harus memperhatikan keselamatan, kata Guo Lao. N. Bab 1410. Menutup telepon, Elder Guo menghela nafas lega. Dia tidak menyangka bahwa masalah ini pada akhirnya akan berubah menjadi seperti sekarang ini. Dia mencegah Stephen Lin menyelamatkan Zheng Bowen sebelumnya, bukan karena dia ingin Zheng Bowen mati, tetapi karena dia tidak ingin Stephen Lin terlibat dalam masalah ini, karena dia tahu tujuan akhir Kai Hui adalah Stephen Lin. Oleh karena itu, setelah menghentikan Stephen Lin, dia segera mengirim tentara elitnya ke kota Baisa dan melancarkan serangan selama eksekusi. Pada akhirnya, aksinya gagal. Dia pernah mengira Zheng Bowen sudah mati, tetapi dia tidak menyangka Zheng Bowen diselamatkan oleh Stephen Lin. Bagaimana dia melakukannya? Tuan Guo mengerutkan kening. Setelah berpikir lama, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Setelah sekian lama, apa katamu? Stephen Lin bertukar 3 syarat dengan atasan, dan akhirnya mendapatkan nyawa Zheng Bowen dan Sue Tianyu. Guo Lao bertanya dengan heran. Nah, jadi begini, kata ujung telepon yang lain. 3 syarat yang mana? Tanya Old Guo. Saat ini, hanya 1 yang diketahui, dan 2 lainnya belum diungkapkan, kata ujung telepon yang lain. Ada apa? Tanya Guo Lao. Selidiki kasus penyelundupan jus kehidupan di Provinsi Guangdong, kata ujung telepon yang lain. Kasus penyelundupan jus kehidupan Guang Yue. Ekspresi Old Guo sedikit membeku. Kasus ini adalah kasus yang sangat besar, dan penyelidikan dilakukan atas kerja sama klan naga dan polisi. Kasus ini telah lama diselidiki, dan beberapa jenderal telah hilang di klan naga. Beberapa waktu yang lalu, klan naga mengirim 3 ahli tingkat prajurit lagi ke Provinsi Guangdong untuk menyelidiki, tetapi setelah sekian lama, ketiganya tidak menemukan petunjuk apapun. Kasus penyelundupan jus kehidupan di Provinsi Guangdong sekarang sangat penting bagi yang teratas. Klan naga dan polisi telah bersama-sama menyelidiki dan mengumpulkan bukti begitu lama tanpa hasil. Yang di atas mencurigai bahwa ada hantu batin di dalam klan panjang dan polisi tingkat tinggi, jadi yang di atas langsung meminta Stephen Lin untuk menyelidiki kasus ini. Stephen Lin bertanggung jawab langsung kepada atasan, sehingga meskipun ada hantu di klan naga dan polisi, itu tidak akan mempengaruhi investigasi kasus ini. Kata ujung telepon yang lain. Saya mengerti. Terima kasih, kata Guo Lao. Sama-sama, kata ujung telepon yang lain. Tuan Guo menekan telepon dan meletakkan telepon. Dia akhirnya mengerti mengapa Stephen Lin bisa membuat Zheng Bowen dan Sue Tianyu memalsukan kematiannya. Sejujurnya, bukan karena dia tidak berpikir untuk membiarkan mereka berdua mati, tetapi kesulitannya sangat sulit. Obat untuk injeksi saja tidak dapat dengan mudah diubah. Benda itu dijaga oleh orang khusus, dan itu ditempatkan di tempat yang sangat aman. Anda bisa masuk jika Anda memaksa masuk, tetapi tidak ada gunanya jika Anda memaksa masuk. Orang dapat mengganti obat baru kapan saja, tetapi menyelinap masuk tidak akan berhasil sama sekali. Jadi dia menolak rasa jijik menggunakan obat palsu untuk membuat Zheng Bowen, Sue Tianyu dan yang lainnya memalsukan kematian mereka. Tanpa diduga, Stephen Lin melakukannya. Dengan anggukan orang di atas, mengganti balutan semudah makan. Selain itu, alat pendeteksi tanda vital di tempat juga dapat dengan mudah disesuaikan. Hanya dengan memodifikasi beberapa parameter, Anda dapat membuat Zheng Bowen dan lainnya tanpa tanda vital salah. Ketika saatnya tiba,
hanya perlu mengatur seseorang untuk menjemput dua orang yang meninggal dalam keadaan mati suri. Namun, masalah ini terlihat sederhana, tetapi sangat sulit untuk diterapkan, karena Anda harus meyakinkan orang-orang di atas untuk membiarkan mereka melepaskan Zheng Bowen dan Sue Tianyu. Tuan Guo sekarang mengerti bahwa Stephen Lin datang dengan 3 syarat sebagai alat tawar-menawar untuk bernegosiasi dengan orang-orang di atas, dan akhirnya membuat orang-orang di atas setuju untuk membiarkan Zheng Bowen dan Sue Tianyu pergi. Salah satu dari 3 syarat ini sudah diketahui, dan 2 lainnya mungkin sudah dikonfirmasi atau belum. Namun, terlepas dari apakah sudah dikonfirmasi atau tidak, Tuan Guo tahu bahwa kedua syarat itu pasti sangat keras. Nasib, terima kasih, kata Guo Lao pada dirinya sendiri dengan emosi. Di bawah malam yang gelap, Stephen Lin mengendarai mobil ke wilayah Provinsi Guangdong. Pada pukul 3 pagi, mobil Stephen Lin sudah tiba di kota Sanfo, Provinsi Guangdong. Kota Sanfo adalah kampung halaman seni bela diri yang terkenal di seluruh negeri. Tentu saja, kampung halaman Li Sina juga merupakan kampung halaman seni bela diri. Kota yang disebut sebagai kampung halaman XX ini dapat dilihat di mana-mana di Longguo. Setiap kota ingin memiliki label yang mengesankan, jadi setiap kali kota ini memiliki sesuatu yang bisa dijual, ia ingin menyebut dirinya sebagai kampung halaman XX. Kota Sanfo adalah kampung halaman seni bela diri, bukan hanya karena popularitas seni bela diri di sini, tetapi juga karena ada 2 master seni bela diri yang sangat terkenal dalam sejarah kerajaan naga, satu adalah Hong Fei Hong dan yang lainnya adalah Ye Wen. Keduanya 2 atau 300 tahun yang lalu. Pada saat itu, kerajaan naga berada dalam periode terlemahnya. Tidak hanya semua negara menindas kerajaan naga, tetapi para pejuang dari seluruh dunia juga datang ke kerajaan naga untuk membuat prestasi. Kekuatan prajurit barat ini jauh lebih rendah dari prajurit kerajaan naga. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka hanya bisa digantung dan dipukuli oleh prajurit kerajaan naga. Oleh karena itu, prajurit barat ini mulai menggunakan trik berbahaya di luar pengadilan. Tekan turun. Biarkan para prajurit kerajaan naga melepaskan air dan membuat pukulan palsu. Pada akhirnya, banyak prajurit negara naga dikalahkan oleh prajurit barat. Pada saat ini, Hong Fei Hong dan Ye Wen berdiri. Mereka tidak menyerah pada paksaan prajurit barat, dan memenangkan beberapa pertempuran dengan prajurit barat satu demi satu. Akhirnya, mereka mempromosikan kekuatan seni bela diri kerajaan naga. Oleh karena itu adalah dikenang oleh sejarah, dan kampung halaman keduanya, kota Sanfo, telah menjadi terkenal baik di dalam maupun luar negeri, dan telah menjadi kampung halaman seni bela diri yang terkenal. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.